Inilah bentuk wujud asli si Thomas kereta api guys, jangan di skip dan subscribe ya. Ketika si Thomas kereta api ini berjalan sendirian di hutan, dia lirik kanan kiri dong, takut ada yang melihatnya. Setelah terlihat sepi, dia keluar dari kereta itu guys. Ternyata ini adalah bentuk asli si Thomas kereta api. Mirip kucing, tapi kakinya 6. Menurut kalian lucu apa serem ya guys? Komennya di bawah. Suatu hari si Renhead sepertinya sedang mengawasi sesuatu guys. Ternyata dia melihat kereta melintas. Kereta apa itu ya guys? Namun tiba-tiba dari belakang kereta itu muncullah kereta satu lagi, kereta Coco Charles. Akhirnya si Renhead yang melihat Coco Charles bersiap-siap untuk menyerangnya. Dan benar banget nih, si Renhead menyerang Coco Charles hingga akhirnya terpental. Sepertinya Coco Charles meninggal guys, diam-diam saja. Namun terjadi sesuatu guys. Lampu dari si Coco Charles hidup lagi. Ternyata Coco Charles hanya pingsan. Setelah bangun dia pun sepertinya mengamuk. Hingga akhirnya si Renhead dikejar oleh si Coco Charles. Menurut kalian jika mereka bertarung siapakah yang akan menang guys? Kalian tim si Renhead atau tim Coco Charles? Tulis di komentar ya guys. Suatu hari Opa dan Upin Ipin ini lagi jalan-jalan. Mereka berjalan di jalan raya guys. Tiba-tiba ada seorang anak hampir ditabrak mobil. Opa yang hendak menyelamatkannya justru malah ketabrak. Ternyata anak itu anak Kak Ros. Akhirnya Opa pun dimakamkan. Kasihan banget ya Opa meninggal. Mari kita doakan supaya Opa masuk surga. Tulis amin di kolom komentar. Ketika Maya lagi jalan di hutan, tiba-tiba ditangkap dan diikat sama si Coco Charles. Todalang yang hendak menyelamatkan malah diikat juga. Upin yang ketahuan mau melepaskan Todalang dan Mail malah diikat juga guys. Datang Opa yang ingin menyelamatkan mereka bertiga tapi malah diikat juga. Tapi akhirnya mereka berempat diselamatkan oleh si Thomas kereta api guys. Baik banget ya si Thomas. Ketik Thomas baik di kolom komentar guys. Suatu hari terlihat Upin dan Ipin tengah berjalan di jalan. Di situ ada bus Tayo baik mengajak Upin dan Ipin. Akhirnya Upin dan Ipin pun naik bus Tayo baik. Mereka pun jalan-jalan guys. Wah, Upin dan Ipin terlihat senang. Tiba-tiba di tengah jalan terjadi sesuatu. Ada bus Tayo jahat. Bus Tayo jahat ini mengejar Upin dan Ipin dan menyenggol bus Tayo yang dinaiki oleh Upin dan Ipin. Ternyata bus Tayo yang dinaiki Upin dan Ipin berubah menjadi bus hantu guys. Ternyata itu bukan bus Tayo jahat, ternyata itu bus Tayo baik yang ingin menyelamatkan Upin dan Ipin. Kalau kalian lebih pilih naik bus Tayo hantu atau bus Tayo baik hati? Coba tulis di kolom komentar. Suatu hari terlihat Skibidi toilet raksasa sedang dipukuli oleh kereta monster Coco Charles. Namun sepertinya itu perempuan. Wah, itu adalah istri dari Coco Charles guys. Lihat, Skibidi toilet raksasa ini berhasil mengalahkan, sekali geprek dia langsung gepeng guys. Nah tuh ada Coco Charles dan anaknya guys. Bener banget yang tadi adalah istrinya dari si Coco Charles. Akhirnya Coco Charles pun marah, dia berubah menjadi raksasa dan langsung menghajar Skibidi toilet. Pukulannya keras banget. Kali ini Coco Charles raksasa akan menghadapi Skibidi toilet raksasa. Kalian tim Coco Charles raksasa apa Skibidi toilet raksasa? Coba tulis di komentar ya guys. Si Kribo membuka kulit wajah temannya. Kok bisa? Jangan skip. Setelah dia buka lalu dia tempelkan di sebuah patung. Tiba-tiba dia pun berkaca. Lalu setelah dia berkaca dia pun mulai mencoret mukanya. Lalu dia meminum sebuah ramuan. Dan anehnya dia malah memotong wajahnya sendiri. Di situ kesakitan dong. Sampai setelah beberapa jam berlalu ternyata dia mengganti wajahnya dengan wajah si temannya tadi. Akhirnya dia pasangnya salah dan akhirnya copot tulang. Setelah selesai dia pun melihat identitas si pria ini. Ternyata si pria ini adalah orang kaya. Akhirnya dia mengambil uangnya dan harta-hartanya. Kasihan banget ya guys, kasihan banget. Pas lagi sedang memancing, si pria ini nggak sengaja malah menarik matahari. Kok bisa? Jangan di skip ya. Bahkan danau itu langsung kering. Bukan cuma itu, ikan-ikan juga gosong dan langsung matang. Akhirnya si pria ini pun memakannya dengan ayahnya di meja makan. Karena ayahnya sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan si anak ini yang sangat aneh. Akhirnya dia menipu anaknya. Ayahnya bilang kamu harus menyelamatkan Tuan Putri yang diculik oleh iblis. Tidak panjang pikir, akhirnya si pria itu cepat-cepat ingin menemui si iblis dan menyelamatkan si Tuan Putri dan membawanya kembali. Rintangan pertama si pria ini adalah melewati larva yang sangat panas. Tetapi tanpa berpikir panjang dia langsung memegang larva panas itu. Wah, kuat banget. Rintangan kedua di situ dia bertarung dengan naga. Dengan sekedip mata dia berhasil membunuh naga itu. Dan rintangan terakhir melawan iblis. Akhirnya dia menang dari iblis-iblis itu. Bahkan iblis itu semua takut padanya. Awalnya dia ingin membunuh si iblis ini, tetapi si iblis ini berkata jujur bahwasannya ayahnya telah menyuruhnya datang ke tempat ini. Ayahnya sengaja membayar iblis ini untuk menyerang anaknya. Kalau rame lanjut part 2. Anak ini dimasukkan ke dalam sebuah cairan. Syukurnya cairan ini tidak berbahaya dan dia diselamatkan oleh si profesor ini. Di situ pintarnya si profesor ini memberikan sebuah napas kepada si anak ini. Dia juga mengeluarkan tulang belulang untuk mengelabui
dibumbui. Akhirnya monster-monster kadal ini percaya kalau si anak ini sudah menjadi tengkorak karena cairan beracun ini. Padahal cairan ini tidak beracun. Si profesor ini mempunyai alat untuk mendengar percakapan mereka. Mereka membahas kalau si profesor dan si anak itu sudah mati dan menjadi tulang belulang. Padahal itu cuma akal-akalan si profesor ini, karena dia baru tahu kalau 3 kadal itu ternyata jahat. Profesor dan anak ini pun ingin pergi melarikan diri dari tempat ini, tetapi si 3 kadal itu tidak pergi-pergi. Sampai akhirnya di situ mereka berdua bosan mendengar percakapan mereka, dan akhirnya si profesor ini pun punya ide membuat rencana dan menembakkan sesuatu ke arah luar agar mereka tahu kalau racun itu berbahaya, agar mereka pergi cepat-cepat dari situ. Tetapi di situ mereka malah melemparkan sebuah tikus. Apakah ramuan ini masih beracun? Kalau rame, lanjut part 2. Kalian tahu nggak sih kalau otak si anak ini malah lari pas ada pelajaran sekolah? Kok bisa? Jangan skip. Si otak ini pun pergi bersenang-senang. Di situ dia menaruh buku di dalam isi kepala anak ini. Si anak ini pun akhirnya fokus belajar, sedangkan si otak naik kuda-kudaan dan bermain seluncuran, melukis dan juga bermain di planet. Sedangkan tuannya ini fokus belajar. Siapa di sini yang pengen punya otak yang fokus belajar atau yang pengen punya otak yang fokus bermain? Komen ya guys. Tidak berapa lama kemudian lonceng pun berbunyi. Si otak ini pun lupa pulang karena dia keasikan bermain. Di situ dia kaget banget karena kesibukan belajar, isi otak kepalanya hampir meledak. Karena si otak ini kasihan banget sama si anak ini. Di situ dia masuk lagi ke dalam kepalanya dan mengajaknya bermain-main. Hero-hero ini mengikuti lomba panjat pinang guys. Hadiahnya mantap banget. Hadiahnya mobil, emas, kulkas dan lain-lain guys. Yang akan mengikuti lomba-lomba hero-hero Mobile Legends guys. Kalian suka main ML kan guys? Komen ya. Jagoan hero kalian siapa? Ketika hero udah berkumpul untuk mengikuti panjat pinang, akhirnya panitia memulai pertandingan. Setelah dimulai, semua peserta berlari untuk memanjat pinang. Kilong, Badang, Pak Kueto, dan Alucard sudah di atas guys, disusul sama peserta yang lain. Tapi kok si Pale malah terbang ya? Dan akhirnya si Pale kena kartu merah karena melanggar peraturan panjat pinang guys. Si Johnson pun akhirnya menabrakkan mobilnya ke tiang panjat pinang. Akhirnya dia pun kena kartu merah guys. Tapi si Moskop yang curang menggunakan tombaknya nggak kena kartu merah guys. Ketika diprotes, ternyata wasitnya disogok si Moskop guys. Curang banget ya. Ketika Moskop menombak lagi, dia mendapatkan emas guys. Tapi emasnya didapatkan sama orang yang di bawah dan langsung dibawa lari. Oke banget ya guys, jangan di skip. Ternyata Jilong sudah sampai ke puncaknya guys. Dia mencoba mengambil satu persatu guys. Ketika mengambil mobil, malah jatuh dan meledak guys. Ketika mengambil mesin cuci, kulkas, dan TV malah hancur juga guys. Kasihan banget ya si Jilong. Kalian 17 Agustusan ikut lomba apa guys? Tulis ya di komentar. Kedua pemburu ini menangkap anak singa dengan menggunakan tali. Akhirnya mereka berhasil menjebak si anak singa ini. Setelah mereka dapat, mereka langsung memasukkannya ke dalam kotak dan memaku kotak itu agar anak singa ini tidak lepas. Mereka nggak tahu kalau ayahnya itu adalah paling ditakuti. Ayah singa itu adalah raja hutan. Akhirnya dia mencari-cari anaknya. Dia nggak tahu kalau anaknya sudah dibawa pergi oleh kedua orang pemburu tadi. Dan akhirnya dia pun langsung mengejar si pemburu itu karena dia mendengar suara anaknya di dalam kotak itu. Jangan skip. Si ayah singa ini mengejar si anak sampai dapat. Akhirnya si singa ini berhasil melompati mobil para pemburu ini. Dia ingin membuka kotak itu dan menyelamatkan anaknya. Tetapi dia nggak tahu si pemburu itu melihatnya. Dan pemburu ini langsung menembak ayahnya sampai ayahnya terpental. Pas mobilnya direm, si anak ini dalam kotak tadi malah masuk ke sungai. Kasihan banget. Karena ayah singa ini nggak sanggup lagi mengejar pemburu itu. Akhirnya dia pingsan. Dia pikir anaknya sudah dibawa ke kota.